Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai limit fungsi aljabar. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai cara-cara menyelesaikan limit atau menentukan nilai limit fungsi, yaitu di sini bagian ketiga. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah bahwa untuk menyelesaikan limit fungsi itu ada beberapa cara yang biasa digunakan. Yang pertama adalah dengan cara substitusi, kemudian yang kedua dengan cara faktorisasi, kemudian yang ketiga dengan mengali dengan faktor sekawan. Kita lihat satu persatu caranya beserta contoh soalnya. Yang pertama, kalau dengan cara substitusi. Substitusi itu artinya memasukkan nilai limitnya ke dalam fungsinya. Jadi di sini limit X mendekati 1 dari 3X kurang 1 dibagi X tambah 2. Maka substitusi limitnya di sini adalah mendekati 1. 3 kali 1 dikurang 1, kemudian 1 tambah 2. Maka hasilnya adalah 2/3. Kemudian yang kedua, limitnya X menuju 2 dari X kuadrat tambah 1. Maka di sini substitusilah limitnya itu adalah X-nya mendekati 2. 2 kuadrat ditambah 1 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Ini adalah contoh soal dari penyelesaian limit dengan substitusi langsung. Sekarang kita ke bagian kedua, yaitu menyelesaikan limit dengan cara faktorisasi. Jadi menyelesaikan limit dengan cara faktorisasi ini dapat kita lakukan apabila pada saat substitusi dapatlah hasilnya 0/0. Jadi pembilangnya pada saat substitusi adalah 0, kemudian penyebutnya juga 0. Jadi faktorisasi itu dilakukan dengan cara memfaktorkan penyebut dan pembilangnya, kemudian dengan cara melihat faktor yang sama. Faktor yang sama nanti antara penyebut dan pembilang dihilangkan. Setelah dihilangkan, baru kemudian dilakukan substitusi. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, di sini ada limit X mendekati 4 dari X kuadrat kurang 16 dibagi dengan X kurang 4. Jadi untuk menyelesaikan ini, langkah pertamanya kita substitusi dulu. X-nya di sini kan mendekati 4. Substitusikan dulu ke soalnya. 4 kuadrat dikurang 16 maka hasilnya 0. 4 kurang 4 maka hasilnya 0. Terbuktilah bahwa pada saat substitusi langsung hasilnya 0/0. Setelah 0/0 baru kita lakukan faktorisasi. X kuadrat dikurang 16 difaktorkan jadi X tambah 4, X kurang 4. Kalau ibu ganti 16-nya dengan 25, maka di sini jadi 5 dengan minus 5. Kalau ibu ganti lagi 16-nya ini dengan 4, maka di sini jadi positif 2 minus 2. Yang di bawah X kurang 4 ini tetap. Sekarang kita lihat antara pembilang dan penyebut ada di sini bilangan yang sama atau faktor yang sama, yaitu X kurang 4. Maka faktor yang sama ini dihilangkan. Ini hilangkan atau coret atas bawah. Yang tersisa adalah limit X mendekati 4 dari X tambah 4. Kemudian kita substitusi, limitnya menuju 4, 4 tambah 4, 8. Itu dia yang pertama. Yang kedua, kita lihat contohnya kalau limitnya mendekati 3 dari X kuadrat kurang 7X tambah 12 dibagi dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Maka cara menyelesaikannya, faktorkan pembilangnya, kemudian faktorkan penyebutnya. Sebelum kita faktorkan, kita substitusikan dulu di sini limitnya menuju 3. 3 kuadrat 9, 7 kali 3 21, 9 kurang 21 minus 12, tambah 12 hasilnya 0. 3 pangkat 2 9, kurang 4 kali 3 12, 9 kurang 12 minus 3, tambah 3 sama dengan 0. Terbuktilah bahwa pembilang dan penyebutnya menghasilkan bentuk 0/0. Lalu kita substitusi atau kita faktorisasi maksudnya. Jadi untuk memfaktorisasi bentuk seperti ini yang ada konstantanya, carilah bilangan kalau dikali dia positif 12, kalau ditambah minus 7. Bilangan yang hasil kalinya 12 adalah 12 kali 1, 6 kali 2, 3 kali 4. Jadi di antara 3 pilihan itu yang bisa memuat angka 7 adalah 4 dengan 3. Maka kita buat di sini 4 dengan 3.
Tandanya tinggal kita atur biar hasilnya di sini minus 7 kalau dijumlah dan positif 12 kalau dikali. Maka tandanya di sini negatif, di sini negatif. Yang bawah juga gitu. X kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Maka carilah bilangan yang hasil kalinya 3 dan kalau dijumlahkan minus 4. Bilangan yang hasil kalinya 3 adalah 1 dengan 3. Atur tandanya biar kalau dijumlahkan jadi minus 4, kan kalau dikali jadi positif dia. Maka tandanya di sini minus, maka tandanya di sini juga minus. Minus 1 tambah minus 3, minus 4. Minus 1 kali minus 3, positif 3. Sekarang kita lihat penyebut dan pembilangnya ada yang sama nggak? Ternyata ada, yaitu X kurang 3. Maka yang sama ini dihilangkan. Yang tersisa adalah X kurang 4 per X kurang 1. Kemudian substitusi, limitnya di sini menuju 3. 3 kurang 4 dibagi dengan 3 kurang 1. Maka jawabannya adalah minus setengah. Sekarang kita lihat yang ketiga, yaitu menyelesaikan limit dengan cara mengali dengan faktor sekawan. Biasanya rumus ini digunakan, cara ini digunakan untuk soal-soal yang ada tanda akarnya. Ibu ingatkan kembali masalah mengenai faktor sekawan. Jadi faktor sekawan itu adalah akar X dikurang A, itu faktor sekawannya adalah akar X tambah A. Jadi faktor sekawan itu hanya berbeda tanda di tengah. Kalau di sini kurang maka di sini tambah, dan berlaku sebaliknya, kalau di sini tambah maka di sini kurang. Kalau ada akar X tambah akar Y, maka faktor sekawannya akar X kurang akar Y, dan berlaku sebaliknya. Sekarang kita lihat contohnya biar lebih paham. Yang pertama di sini ada limit X mendekati 4 dari 4 kurang X dibagi dengan 2 kurang akar X. Coba kita substitusi langsung dulu. 4 kurang 4, 0. 2 dikurang akar 4 adalah 2. 2 kurang 2, 0. Jadi pada saat substitusi langsung bentuknya adalah 0 per 0. Maka kalau ini dikerjakan dengan mengali akar sekawan adalah, karena yang berbentuk akar adalah penyebutnya, maka di sini kali dengan sekawan dari penyebut. 2 dikurang akar X, maka faktor sekawannya adalah 2 tambah akar X. Kalau yang atas 2 tambah akar X, yang bawah juga. Jadi sebenarnya kita ini mengali dengan angka 1, tapi bentuknya berbeda. Bilangan dikali dengan 1 artinya bilangan itu tetap ya. Tapi bentuknya bukan angka 1, melainkan adalah sekawan dari penyebutnya. Oke, sekarang setelah kita kali, baru kemudian yang atas kali atas, bawah kali bawah. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Karena yang atas tidak saling sekawan, maka cukup ditambahi tanda kurung antara yang pertama sama yang kedua. Kemudian yang bawah, karena saling sekawan, maka kalikanlah depan kali depan, belakang kali belakang. 2 kali 2 adalah 4, akar X kali akar X adalah X. Ini dia. Maka seperti itulah cara mengali bentuk yang saling sekawan. Depan kali depan, belakang kali belakang. Kita lihat di sini antara pembilang dan penyebut ada faktor yang sama, yaitu 4 kurang X. Maka ini kita coret. Yang tersisa adalah 2 tambah akar X. Kita substitusi, limitnya mendekati 4, berarti 2 ditambah akar 4, 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 4. Biar lebih paham lagi, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini adalah akar X tambah 2 dikurang akar 2X dibagi dengan X kurang 2, limitnya mendekati 2. Sekarang kita substitusi dulu. 2 tambah 2, 4, akar 4, 2. 2 kali 2, 4, akar 4, 2, 2 kurang 2, 0, 2 kurang 2, 0. Jadi dia 0 per 0 pada saat substitusi langsung. Karena ini yang berbentuk akar adalah pembilangnya, maka kita kalikan dengan akar sekawan dari pembilang atau faktor sekawan dari pembilang. Ini dia tandanya kurang, maka faktor sekawannya tambah. Jadi tanda ini dengan ini tetap. Yang diubah hanya tanda yang di tengah. Yang di sini kurang, maka faktor sekawannya jadi tambah. Oke, ini dia. Kemudian prinsipnya tadi, yang atas sama yang atas ini kan saling sekawan. Prinsip mengalihkan yang sekawan adalah depan kali depan, belakang kali belakang. Depan kali depan jadi X tambah 2, belakang kali belakang jadi min 2X. Yang di bawah tidak saling sekawan, maka tinggal ditambahi tanda kurung. Kemudian yang atas ini bisa kita operasikan 1X dikurang 2X.
ini 1x dikurang 2x, maka jadi minus x. Ini positif 2-nya tetap. Kemudian, setelah jadi min x tambah 2, kita lihat ada nggak yang atas dengan yang bawah sama? Ternyata tidak ada yang persis sama. Tetapi minus x tambah 2 merupakan lawan dari x kurang 2. Jadi kalau ini mau dicoret, maka hasilnya minus 1. Kenapa minus 1? Karena di sini minus x, di sini positif x. Karena di sini tambah 2, di sini minus 2. Artinya, yang atas adalah lawan dari yang bawah. Kalau ini kita hilangkan atau kita coret, maka hasilnya minus 1 dibagikan dengan ini yang tersisa. Akar x tambah 2 ditambah akar 2x. Dah, substitusi limitnya di sini menuju 2. Minus 1 per 2 tambah 2, 4. 2 kali 2, 4. Akar 4 adalah 2. 2 tambah 2, hasilnya 4. Jadi jawabannya adalah minus 1 per 4. Jadi 4-nya di sini nggak nampak ya. Oke, ini jawabannya minus 1 per 4. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.